Bab 1281, Berdamai. Di depan pintu keluarga Harman. Dev sedang duduk dengan tenang, menit demi menit berlalu, sekarang sudah ada 4 mayat orang-orang keluarga Harman di bawah kaki Dev. 1 jam akan segera berlalu lagi. Saat ini semua orang di keluarga Harman berkeringat deras dan gemetaran. Karena mereka tidak tahu saat waktunya tiba, siapa yang akan diserang oleh Dev. Kematian yang tidak terduga seperti ini adalah yang paling menakutkan. Sedangkan di depan pintu keluar semakin banyak. Harman, orang yang menonton keramaian semakin lama. Satria ini benar-benar pengecut, orang-orang keluarga Harman sudah mati begitu banyak dia. Masih tidak berani menunjukkan wajahnya. Master guru senior apanya, dia bahkan lebih buruk dari kotoran. Sekarang, reputasi Dev akan menjadi semakin terdengar lagi, dia sudah tidak terkalahkan di generasi muda. Semua orang mulai berdiskusi. Dev masih terlihat tenang, matanya terpejam seolah-olah dia tidak mendengar pembahasan orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, Dev membuka matanya. Di saat ini, beberapa orang dari keluarga Harman ketakutan dan terus bergerak mundur. Karena mereka tahu, waktunya sudah tiba dan Dev akan membunuh orang lagi. Dev bangkit berdiri secara perlahan dan menatap orang-orang keluarga Harman itu, "Tuan, kalian tidak menginginkan kalian lagi, jadi tidak ada gunanya lagi kalian tetap hidup." Orang-orang keluarga Harman yang melihat itu segera berlutut dan memohon belas kasihan Dev untuk mengampuni nyawa mereka. Dihadapkan dengan kematian, kehormatan tidak ada artinya. Tapi tatapan mata Dev tidak menunjukkan rasa kasihan sedikit pun, dia tidak akan mengasihani siapapun yang menentangnya. Setiap kali dia menunjukkan belas kasihan merupakan kekejaman terhadap dirinya sendiri. Jika dia jatuh ke tangan orang-orang itu, dia percaya tidak akan ada satupun dari mereka yang mengasihaninya. Di saat Dev hendak menyerang, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang. Satria bergegas turun dari mobil dan berteriak pada Dev, Dev hentikan." Dev menatap Satria dan menyeringai, "Akhirnya kamu menunjukkan diri." Namun siapa sangka, Satria tidak memedulikan Dev, dia segera bermobil, mempersilahkan Tuan Graham untuk turun. Saat melihat Tuan Graham, Dev mengernyitkan keningnya. Sedangkan kerumunan orang-orang itu juga tampak kaget. Dan mulai berdiskusi. Astaga, Satria begitu pengecut hingga mencari bala bantuan. Dia ingin Tuan Graham turun tangan. Tuan Graham adalah sandaran di belakang Dev, untuk apa Satria mengundang Tuan Graham? Apakah untuk berdamai dengan Dev? Kepala keluarga-keluarga Harman yang terhormat, seorang master guru senior malah dipaksa hingga titik seperti ini oleh seorang pemuda. Suara diskusi itu sangat keras, Satria mendengarnya dengan jelas, semua sedang menghinanya. Tapi Satria tidak memedulikan semua ini, dia hanya perlu menyimpan tenaganya. "Tuan Graham, kenapa kamu datang kemari?" Dev bertanya pada Tuan Graham. "Satria mengundangku kemari, agar saya membujukmu untuk berhenti menantangnya, dia ingin berdamai denganmu. Apapun yang kamu inginkan, keluarga Harman bisa menjanjikannya, asalkan kamu tidak mencari masalah lagi pada keluarga Harman." Tuan Graham berkata, "Berdamai denganku?" Dev tersenyum sinis, "Saat menghancurkan dantianku, mematahkan semua tulangku, kenapa tidak pernah mengatakan ingin berdamai? Kenapa saat membunuh puluhan orang di lembah iblis, tidak mengatakan ingin berdamai? Sekarang malah ingin berdamai denganku. Sudah terlambat." "Dev, masalah yang terjadi di masa lalu, memang keluarga Harman memiliki kesalahan, terutama saat putraku mengincarmu, saya akan mendidiknya dengan ketat, selama kamu setuju tidak akan mencari masalah dengan keluarga Harman lagi, sumber daya apapun yang kamu inginkan bisa kuberikan kepadamu." Satria merendahkan diri di hadapan semua orang, dan berkata pada Dev, "Saya tidak membutuhkan apapun, saya menginginkan nyawamu, dan menginginkan keluarga Harman menghilang dari kota Gama." Niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuh Dev. Satria mengernyitkan keningnya dan menggertakkan giginya, "Dev, kamu benar-benar ingin bertarung mati-matian denganku? Jika kita berdua benar-benar bertarung, siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup tidak dapat dipastikan, namun yang diuntungkan pastilah keluarga dan klan bela diri lainnya." Bab 1282, "Kamu tidak takut saya membunuhmu?" "Jangan khawatir, yang mati pasti kamu," Dev berkata dengan raut wajah yang tegas. Wajah Satria memerah karena marah, dia tidak dapat berkata apa-apa, hanya bisa menoleh pada Tuan Graham dan berharap Tuan Graham membantunya berbicara. "Dev, bagaimana jika saya tidak mengizinkanmu menantang keluarga Harman sekarang?" Tuan Graham bertanya pada Dev. "Maka saya tidak akan menantang lagi, tapi saya tetap akan membunuh semua orang di keluarga Harman, walau pihak pemerintahan memberi tekanan, juga tidak masalah." Dev berkata dengan penuh niat membunuh. Perkataan Dev mengejutkan semua orang, ini sama saja dengan memprovokasi kehormatan Tuan Graham secara terang-terangan.
Memprovokasi kehormatan pemerintahan secara terang-terangan, apakah sudah pernah bertanya siapa yang berani melawan pemerintahan, ini jelas-jelas bosan hidup. Kamu tidak takut saya membunuhmu? Tuan Graham bertanya dengan raut wajah yang sedikit dingin. Dev menggelengkan kepalanya, sebelum kamu membunuhku, saya akan membuat semua orang di keluarga Harman pergi ke neraka. Semua orang menatap Tuan Graham, Dev sudah berkata seperti itu, mereka ingin melihat bagaimana Tuan Graham bereaksi. Namun semua orang merasa terkesan karena Dev berani berkata seperti itu. Setelah berpikir sejenak, Tuan Graham tiba-tiba menoleh ke arah Satria, bagaimana, saya sudah mengatakan kalau anak ini keras kepala, dia belum tentu akan mendengar perkataanku, kamu juga sudah melihatnya saya tidak bisa melakukan apapun. Setelah berkata, Tuan Graham berbalik pergi, dia melangkah dengan ringan dan sosoknya menghilang dengan cepat. Hal ini membuat raut wajah Satria sangat jelek, dia tidak menyangka Dev berani tidak memberi muka kepada Tuan Graham di hadapan begitu banyak orang. Tuan Graham mewakili pemerintahan, melakukan hal seperti ini bukankah mencoreng kehormatan pemerintahan? Namun setelah kejadian ini, semua orang semakin tahu posisi Dev di hati Tuan Graham. Jika berganti menjadi orang lain, maka Tuan Graham pasti sudah menamparnya sampai mati. Dev, kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati denganku. Setelah Tuan Graham pergi, Satria juga tidak mempunyai pelobi lagi dan hanya bisa menghadapi Dev. Siapa bilang akan bertarung sampai mati, sekarang kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara seperti itu lagi padaku. Tatapan mata Dev penuh dengan penghinaan. Satria yang mendengarnya seketika berteriak marah, Dev Karnu terlalu menggertak, jangan kira saya benar-benar takut padamu. Kalau bukan karena takut klan dan keluarga bela diri lainnya akan mengambil keuntungan dari situasi ini, saya pasti sudah menghajarmu. Dev malah tersenyum dingin, tidak ada yang akan mempersulitmu, karena saya akan membuat keluarga Harman menghilang, dan semua sumber daya milik keluarga Harman juga akan menjadi milikku, siapa yang berani berebut denganku, akan menjadi musuhku. Perkataan Dev adalah pernyataan yang sangat mendominasi, ini sama saja dengan menantang seluruh komunitas bela diri kota Gama. Baik, hari ini saya mau lihat kemampuan sebesar apa yang kamu miliki, sampai begitu sombong. Aura di tubuh Satria mulai meningkat dan energi yang menakutkan mulai memenuhi udara. Semua orang di sekitar yang melihat ini segera mundur, dua orang master guru bertarung, akan meledakkan seluruh area, siapa yang berani mendekat akan mengalami kesialan. Satria melingkarkan kedua tangannya dan sosoknya melintas lalu mengarahkan cengkeramannya ke dada Dev. Dev menatap Satria dan tidak bergerak, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, sisik-sisik emas mulai menyelimuti tubuhnya dengan cepat. Saat ini, sisik-sisik di tubuh Dev tampak lebih terang. Kecepatan Satria sangat cepat, namun saat cengkeraman Satria mengarah ke dada Dev, Dev malah dapat mengaktifkan tubuh emas tak terhancurkannya. Perlu diketahui, beberapa hari lalu Dev bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Cerit. 5 jari Satria sekeras baja namun saat mencakar ke arah dada Dev, dia tidak melukai Dev sedikitpun, bahkan tubuh emas yang tak terhancurkan juga tidak terpengaruh. Sisik-sisik yang berkilau menutupi seluruh tubuh Dev dengan rapi, tidak satu pun yang terlepas. Bagaimana ini bisa terjadi? Satria tampak sangat terkejut, perlu diketahui beberapa hari yang lalu serangan ini membuat tubuh emas tak terhancurkan Dev hampir hancur dan sebagian besar sisiknya rontok, dan kilau cahayanya memudar. Bab 1283, Darah Beracun. Namun hari ini, serangannya ini tidak hanya tidak bisa melukai Dev, bahkan tidak dapat menghancurkan tubuh emas tak terhancurkan. Kamu bahkan tidak bisa menghancurkan teknik pelindung tubuhku, bagaimana bisa membunuhku? Dev mencibir. Satria menggertakkan giginya, setelah berteriak marah kabut darah mulai memenuhi langit, kemudian kabut darah itu berkumpul di atas telapak tangan Satria. Sepasang telapak tangan Satria seperti baru saja dicelupkan ke dalam darah segar dan membuat warnanya sangat merah. Ini adalah jurus andalan Satria, tangan berdarah. Satria kemudian melompat dan melayangkan tamparannya ke arah Dev. Melihat hal itu, tangan Dev mulai memancarkan cahaya keemasan, kekuatan naga ilahi berkumpul di telapak tangannya. Bagaimanapun Satria adalah seorang master guru senior, Dev yang baru menerobos ranah master guru belum cukup kuat untuk meremehkan kekuatan Satria. Tinju cahaya suci. Dev berteriak marah, lalu sebuah cahaya menyilaukan memancar dari telapak tangan Dev. Cahaya ini melebihi cahaya matahari di langit teluk. Bam! Kabut udara memenuhi udara dan sosok Satria mundur beberapa langkah ke belakang. Dev malah tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak terlihat bergoyang sedikit pun. Saat ini, kekuatan kedua orang itu langsung menunjukkan perbedaan. Semua orang menatap Dev dengan kaget, tatapan mata mereka menunjukkan rasa tidak percaya. Sesh, Dev ini terlalu menakutkan, bukan? Masih muda sudah bisa menekan master guru senior, benar-benar sulit dipercaya.
Jenius, Dev ini memang jenius. Semua orang mulai berdiskusi, mereka tidak menyangka kekuatan Dev dapat memberi tekanan kepada Satria. Awalnya mereka mengira dua orang ini akan memiliki kekuatan yang seimbang, dan menunjukkan pertarungan besar abad ini. Butuh ratusan ronde sampai langit menjadi gelap untuk menentukan siapa pemenangnya. Tapi sekarang, satu serangan saja sudah menunjukkan perbedaan kekuatan. Raut wajah Satria menjadi jelek, dari pukulan tadi dia sudah dapat merasakan peningkatan pada kekuatan Dev. Ini bukan peningkatan kekuatan yang sedikit, tapi setidaknya puluhan kali lipat. Peningkatan ranah besar akan membuat kekuatan bertambah berkali-kali lipat. Robin yang berada tidak jauh dari sana, menunjukkan ekspresi yang sangat jelek saat melihat ayahnya terlempar mundur oleh tamparan Dev. Dia tidak tahu kapan dirinya baru bisa mencapai titik kekuatan Dev. Anak ini memang berbakat, namun dengan adanya saya di sini, kamu tidak perlu khawatir, saya akan membuatmu menjadi berbakat seperti itu juga. Saat ini dalam benak Robin, sebuah suara tua yang serak terdengar. Mendengar suara itu, Robin menyeringai dan sedikit rasa sombong muncul di wajahnya. Satria menatap Dev dengan ekspresi jelek, namun dia tidak terburu-buru untuk menyerang, seolah sedang menunggu sesuatu. Dev melihat Satria tidak menyerang jadi dia berinisiatif untuk menyerang terlebih dulu. Namun saat Dev bergerak, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sisik-sisik emas di tubuh Dev mulai memerah akibat kabut darah tadi. Tubuh Dev juga mulai terinfeksi oleh kabut darah ini, dan segera seluruh tubuh Dev berubah menjadi berwarna merah. Semua orang tercengang dengan perubahan yang mendadak ini. Satria tiba-tiba tertawa, Dev, kekuatanmu memang menjadi semakin kuat, tapi kamu sudah terkena darah beracunku, kamu akan segera mati. Ternyata kabut darah yang bersatu di telapak tangan Satria tadi mengandung racun, meskipun saat pertarungan sebenarnya tidak boleh menggunakan racun, tapi sekarang dalam pertarungan hidup atau mati, siapa yang akan peduli dengan hal itu? Dev menatap Satria dengan tatapan mematikan, dia tidak menyangka Satria akan menggunakan racun. Kamu tidak perlu menatapku seperti itu, bukankah kamu begitu percaya diri tadi? Bukankah kamu mengatakan saya tidak bisa membunuhmu? Satria tiba-tiba semakin menjadi-jadi. Dev tidak mengatakan apapun, seni konsentrasi hati bekerja dengan cepat dan semua darah beracun yang ada di tubuh Dev mulai terserah ke dalam tubuhnya. Satria melihat darah beracun itu masuk ke dalam tubuh Dev dan merasa lega dalam hatinya. Darah beracun masuk ke dalam tubuh, walau Dewa Penyembuh datang juga tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Namun Satria tidak tahu, darah beracun itu sudah menjadi sumber daya bagi Dev. Saat ini, darah beracun telah berubah menjadi kekuatan spiritual berkat seni konsentrasi hati, dan tersimpan di dalam dantiannya Dev. Bab 1284, memamerkan kemampuan di depan ahlinya. Melihat warna kemerahan di tubuh Dev yang semakin memudar, Satria menjadi lebih senang lagi. Tidak lama kemudian, Dev akan mati karena darah beracun, dan dia ingin semua orang menyaksikan momen ini. Cahaya keemasan di tubuh Dev perlahan-lahan berkedip karena darah beracun sudah habis terserap. Darah beracunmu ini, memang barang yang bagus. Tatapan mata Dev berkilat dengan keserakahan, aura di tubuhnya juga seketika meledak. Hal ini membuat Satria tercengang, semua orang yang ada di sana juga tercengang. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, jelas-jelas darah beracun sudah terserap ke dalam tubuh Dev, kenapa sekarang dia masih baik-baik saja. Dan aura di dalam tubuh Dev juga melonjak dengan pesat. Kamu tidak takut pada darah beracun? Satria menatap Dev dengan penuh keterkejutan. Dev tersenyum dingin, saya lupa memberitahumu, saya adalah penguasa lembah pengobatan, menurutmu apakah saya akan takut pada apa yang kamu sebut darah beracun? Perkataan Dev membuat Satria terkejut. Satria tidak tahu bahwa Dev ada hubungannya dengan lembah pengobatan. Satria tidak tahu, tapi ada beberapa orang yang tahu karena lembah pengobatan selalu menaati perintah Dev. Kita lupa status Dev sebagai penguasa lembah pengobatan, tempat seperti apa lembah pengobatan itu, mana mungkin takut diracuni. Benar-benar pamer kemampuan di depan ahlinya, tamatlah sudah. Dev orang ini, entah berapa banyak identitas yang dia punya. Semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Namun, tidak ada yang mengetahui Dev tidak takut pada darah beracun tidak ada hubungannya dengan statusnya sebagai penguasa lembah pengobatan. Dev hanya tidak ingin mereka mengetahui rahasia seni konsentrasi hatinya. Raut wajah Satria menjadi muram, dia tahu masalah hari ini tidak akan bisa diatasi dengan mudah. Dev bahkan tidak takut pada darah beracun, sepertinya dia harus bertarung mati-matian. Apalagi kemampuan yang kamu miliki. Dev mengepalkan tinjunya, cahaya keemasan bersinar di telapak tangannya. Seekor naga emas melingkari lengan Dev, kekuatan naga ilahi digunakan secara maksimal. Tinju cahaya suci. Dev berteriak marah, lalu melayangkan tinjunya.
Naga emas mengeluarkan auman naga, dan langsung menerjang ke arah Satria. Angin kencang berhembus dari tanah, kekuatan spiritual yang menakutkan bagaikan bilah-bilah pisau yang tajam, yang langsung menyelimuti tubuh Satria. Tatapan Satria menunjukkan kepanikan, energi di dalam tubuhnya tidak berhenti dikerahkan dan membentuk perisai pelindung di sekeliling tubuhnya. Suara berdentang tidak berhenti terdengar. Satria menggertakkan giginya dengan keras dan melawan. Namun, tiba-tiba sebuah kekuatan yang luar biasa menghantam dada Satria dengan ganas, dan tubuh Satria langsung terlempar ke belakang. Bam! Satria menghantam tanah dengan keras, lalu sebuah kawah besar terbentuk di tanah. Semua orang menatap Dev dengan ngeri, wajah mereka penuh rasa tidak percaya, hanya satu pukulan itu mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Ayah! Puan besar! Robin dan semua orang keluarga Harman bergegas menghampiri dan memapa Satria berdiri. Sudut mulut Satria mengucurkan darah, raut wajahnya tampak sangat pucat. Kalian menyingkirlah. Emosi kemarahan Satria juga meledak dan mendorong Robin. Satria melangkah maju 2 langkah dan menatap Dev dengan marah, lalu menarik nafasnya dalam-dalam sebelum menepuk dadanya sendiri dengan keras. Seteguk darah tiba-tiba menyembur dari mulut Satria. Satria kemudian melambaikan kedua tangannya dengan cepat di udara seolah-olah sedang melafalkan mantra. Dalam sekejap, sebuah aura menakutkan muncul, seteguk darah yang dimuntahkan oleh Satria berubah menjadi gumpalan-gumpalan kabut darah. Dan kabut darah ini tersedot kembali ke tubuh Satria saat dia membuka mulutnya dengan lebar. Dev, kamu yang memaksaku, saya akan bertarung mati-matian denganmu. Satria melotot dengan marah, tubuhnya juga segera bergejolak. Tidak lama kemudian, tubuh Satria berubah menjadi berwarna merah darah, terlihat seperti manusia darah. Bab 1285, Segel Setan Darah. Satria melambaikan tangannya dan tidak lama kemudian kedua tangannya menyatu dan membentuk sebuah segel raksasa berwarna merah. Walau membutuhkan kerja keras seumur hidupku, saya juga akan membunuhmu. Raut wajah Satria menjadi sangat muram, segel di tangannya menjadi semakin terang. Satria ini sudah gila ya, sampai-sampai mulai membakar esensi darahnya sendiri. Mungkin Satria tahu jika dia tidak melakukan ini, akan sulit untuk menghadapi Dev. Lagi pula akhirnya akan mati, Satria berniat untuk mati bersama. Semua orang yang melihat Satria mulai menunjukkan keterkejutan. Karena bisa berlatih hingga tahap Master Guru benar-benar tidak mudah, terlebih lagi Satria adalah Master Guru Senior, itu benar-benar tidak mudah. Tapi membakar esensi darahnya sendiri, mengorbankan usaha kerasnya seperti ini, bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh banyak orang. Ini adalah segel setan darahnya Satria, dia menggunakan esensi darahnya sendiri untuk memanggil setan darah untuk bertarung. Namun setelah menggunakan mantra ini, walau tidak mati sepertinya dia juga akan menjadi orang cacat. Sekarang Dev berada dalam bahaya. Ada orang yang mengetahui mantra Satria dan berkata dengan ringan. Semua orang yang mendengarnya segera membelalak, mereka takut akan ketinggalan adegan menarik ini. Dev menatap Satria dan segel yang semakin bersinar di sepasang tangannya lalu mengernyitkan keningnya. Dev seolah bisa merasakan aura kematian yang begitu pekat di dalam segel itu. Seolah-olah ada setan di dalam segel itu yang akan menerobos keluar dari dalam segel itu kapan saja. Tidak lama kemudian, segel berwarna merah darah itu menjadi semakin besar, dan pada akhirnya segel itu menjadi sebesar manusia, bagaikan cermin. Dan di tengah-tengah segel itu, seekor binatang buas yang ganas dan penuh dengan taring mulai mendesis. Kerumunan orang itu menyaksikan dengan takjub, tatapan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya, tidak ada orang yang pernah melihat Satria menggunakan segel setan darah. Saya bersedia mengorbankan nyawaku, berikan saya kekuatan yang tidak terbatas. Satria berteriak kepada binatang buas yang ada di tengah segel itu. Tidak lama kemudian, segel itu terbuka dan binatang buas yang penuh dengan taring itu langsung menerjang keluar. Hal ini mengejutkan kerumunan orang dan banyak di antara mereka yang penakut langsung melarikan diri. Binatang buas itu terus meneteskan darah, tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan dan membuat kerumunan orang itu merasa sulit bernafas. Pergi dan bunuh. Satria menunjuk Dev lalu menggigit ujung jarinya dan langsung menjentikkannya pada dahi binatang buas itu. Roar! Binatang itu mengaum dan sepasang matanya yang bagaikan lonceng tembaga menatap Dev. Dia kemudian melesat bagaikan sebuah gunung besar yang menerjang ke arah Dev. Bruak-bruak-bruak. Tubuh binatang buas yang besar itu menghantam ke arah Dev. Aura berdarah, aura pembunuh memenuhi seluruh langit, binatang buas itu melompat tinggi dan membuat angin kencang yang tidak berujung, angin kencang itu menyapu aura berdarah dari tubuh binatang buas itu dan terus bergerak mendekati Dev. Tubuh Dev terlihat sangat kecil di hadapan binatang buas raksasa itu.
Dev menatap binatang buas raksasa itu, cahaya keemasan di tubuhnya tidak berhenti bersinar, kristal naga di dalam tubuhnya juga tidak berhenti memancarkan kekuatan naga ilahi. Dev mengumpulkan semua kekuatan naga ilahi dan memancarkannya dari dalam tubuhnya. Kekuatan naga ilahi berubah menjadi seekor naga emas yang melayang-layang di atas kepala Dev. Kerumunan orang yang melihat pemandangan ini sekali lagi kembali terpana oleh Dev. Melihat binatang buas yang menerjang ke arahnya, naga emas di atas kepala Dev mengaum dan menerjang ke arah binatang buas itu. Dapat terlihat saat naga emas menerjang ke arah binatang buas itu tampak berhenti sejenak. Bruak. Tubuh naga emas langsung bertabrakan dengan binatang buas itu. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar, tanah bergemuruh, dan bergetar. Perlu diketahui, kekuatan energi yang berasal dari tabrakan antara naga emas dan binatang buas ini bukanlah sesuatu yang dapat dipancarkan oleh dua orang master guru saat bertarung. Bab 1286, Kabur diam-diam. Energi yang amat besar menyebar ke segala arah, kerumunan yang awalnya bersembunyi di kejauhan tiba-tiba terkena serangan energi ini dan banyak di antara mereka yang terlempar, bahkan beberapa orang di antaranya yang memiliki kekuatan rendah, tubuhnya langsung hancur oleh energi menakutkan ini. Menonton keramaian saja harus mengorbankan nyawa, jadi kalau tidak memiliki kekuatan, bahkan tidak bisa menonton keramaian. Dev menggertakkan giginya, menangkis energi-energi mengerikan yang menyebar ini, sementara Satria terus terlempar ke belakang oleh energi ini. Bam! Sebuah suara ledakan lainnya terdengar, dan binatang buas yang ganas itu langsung meledak di udara, lalu berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang di udara. Sedangkan naga emas itu mengaum lalu kembali ke dalam tubuh Dev. Dev menghembuskan nafas panjang, dia tidak menyangka setelah menerobos tahap jiwa baru, bahkan kekuatan naga ilahi juga akan menjadi semakin kuat. Semua orang menatap Dev sambil menganga, beberapa dari mereka tanpa sadar menelan ludah. Perlu diketahui bahwa segel setan darah milik Satria dilakukan dengan membakar esensi darah, bahkan mengorbankan energinya selama seumur hidup. Binatang buas itu mewakili kondisi kekuatan Satria yang paling menggila dan paling tinggi. Namun kekuatan seperti itu malah tidak bisa menahan satu serangan. Bagaimana mungkin? Satria benar-benar sudah putus asa saat ini, dia telah menggunakan segala kemampuannya namun tetap tidak bisa menyentuh Dev. Dev yang sekarang sudah berbeda dengan Dev beberapa hari yang lalu. Kekuatan yang meningkat karena menembus ranah besar sudah membuat perbedaan kekuatan di antara keduanya. Perbedaan kekuatan seperti ini membuat Satria sudah tidak memiliki harapan untuk menang. Hanya itu kemampuan yang kamu punya. Dev menatap Satria dengan dingin. Satria tidak mengatakan apa-apa, namun aura di tubuhnya memudar dengan cepat dan segera berubah menjadi orang biasa. Rambutnya langsung memutih, seolah-olah dia adalah seorang pria tua yang berada di ambang kematian. Satria yang sekarang sudah kehilangan penampilannya sebagai seorang kepala keluarga bela diri, kehilangan kesombongannya yang dulu. Melihat hal ini, semua orang tahu Satria sudah kalah telak. Sedangkan orang-orang keluarga Harman itu sudah ketakutan, karena kekalahan Satria adalah pertanda kematian mereka. Duk. Semua orang-orang keluarga Harman berlutut pada Dev, mereka memohon belas kasihan pada Dev agar Dev mengampuni mereka, di saat bersamaan mereka juga berlutut pada Satria, berharap agar Satria menyelamatkan mereka. Sedangkan Robin melihat ayahnya yang sudah kalah, kilatan dingin terlihat di matanya lalu diam-diam melarikan diri ke tengah halaman. Dia kemudian melarikan diri melalui jalur rahasia di kediaman keluarga Harman. Satria melihat orang-orang keluarga Harman yang berlutut, raut wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Dev, saya sudah kalah, lakukan apa saja yang kamu ingin lakukan terhadapku, tapi saya berharap kamu bisa melepaskan mereka, melepaskan putraku. Satria sudah tahu kalau dirinya tidak akan bisa bertahan hidup, dia hanya berharap Dev akan melepaskan keluarga Harman. Kamu rasa itu mungkin? Apakah keluarga Harman mengampuni lembah iblis saat itu? Puluhan orang di lembah iblis, semuanya mati dengan tragis, mayat mereka masih dingin dan mereka semua mati demi saya bertanggung jawab dan sudah merupakan kewajibanku untuk membalaskan dendam mereka. Tatapan mata Dev penuh dengan niat membunuh, dia tidak akan melepaskan satu orang pun dari keluarga Harman, karena di tangan orang-orang ini sudah menempel darah orang-orang lembah iblis. Berbelas kasihan kepada musuh sama saja dengan bersikap kejam kepada diri sendiri. Terutama dalam dunia bela diri, yang ada hanya hidup atau mati, tidak ada belas kasihan. Dev bukan penyelamat, semua orang yang memprovokasi dirinya harus mati. Saya bisa memberikan semua sumber daya keluarga Harman kepadamu, di dalam ruang rahasiaku, ada banyak senjata ajaib, semuanya akan kuberikan kepadamu, saya hanya memohon agar kamu melepaskan putraku. Saat ini Satria sama sekali tidak tahu kalau Robin sudah diam-diam melarikan diri sejak awal, dia masih terus mengkhawatirkan Robin.
Bab 1287, Meledakkan Diri. Satria, kamu masih mengkhawatirkan putramu, putramu sudah meninggalkanmu dan melarikan diri sejak awal, mungkin sekarang dia sudah berada jauh. Saat ini, di kerumunan orang yang sedang menyaksikan pertempuran tiba-tiba ada seseorang yang berteriak. Satria baru memperhatikan bahwa Robin sudah tidak terlihat, dan Dev juga baru menyadari hal ini. Sejak awal, perhatian Dev tertuju pada Satria, bukan pada Robin, tidak disangka anak itu malah kabur. Satria melihat putranya yang sudah kabur tidak merasa marah, malah tertawa keras, hahaha, sekarang keluarga Harman tidak akan lenyap lagi. Walau putramu melarikan diri ke ujung dunia, saya juga akan tetap membunuhnya. Sepasang mata Dev menyipit dan suaranya sedingin es. Kamu tidak akan bisa membunuh putraku, tidak akan bisa membunuhnya, karena semua orang di sini akan mati. Satria berteriak dengan wajah penuh kegarangan. Segera setelah itu aura Satria meningkat dan sebuah cahaya menembus dadanya bersinar melalui kulitnya. Ini adalah inti emas para ahli bela diri, hanya setelah mencapai ranah Master Guru, baru akan menumbuhkan inti emas, namun bagi seorang ahli bela diri, hanya satu dari ratusan orang yang dapat menumbuhkan inti emas. Sebuah kekuatan yang dapat menghancurkan langit tidak berhenti memadat di dalam inti emas di dada Satria. Satria ini adalah Master Guru yang memiliki inti emas, dia akan meledakkan diri, cepat lari. Saat ini, di antara kerumunan yang menonton keramaian ada yang menyadari Satria akan meledakkan diri dan mulai melarikan diri dengan putus asa. Segera, kerumunan yang menonton keramaian sudah kabur semuanya, seorang Master Guru meledakkan diri, sepertinya akan lebih kuat daripada ratusan ton bahan peledak. Dev, kali ini, kita akan mati bersama. Satria berteriak pada Dev. Alasan Satria lebih memilih dibunuh oleh Dev daripada meledakkan dirinya tadi karena Robin. Satria, kamu masih mengkhawatirkan putramu, putramu sudah meninggalkanmu dan melarikan diri sejak awal, mungkin sekarang dia sudah berada jauh. Saat ini, di kerumunan orang yang sedang menyaksikan pertempuran tiba-tiba ada seseorang yang berteriak. Satria baru memperhatikan bahwa Robin sudah tidak terlihat, dan Dev juga baru menyadari hal ini. Sejak awal, perhatian Dev tertuju pada Satria, bukan pada Robin, tidak disangka anak itu malah kabur. Satria melihat putranya yang sudah kabur tidak merasa marah, malah tertawa keras, hahaha, sekarang keluarga Harman tidak akan lenyap lagi. Walau putramu melarikan diri ke ujung dunia, saya juga akan tetap membunuhnya. Sepasang mata Dev menyipit dan suaranya sedingin es. Kamu tidak akan bisa membunuh putraku, tidak akan bisa membunuhnya, karena semua orang di sini akan mati. Satria berteriak dengan wajah penuh kegarangan. Segera setelah itu aura Satria meningkat dan sebuah cahaya menembus dadanya bersinar melalui kulitnya. Ini adalah inti emas para ahli bela diri, hanya setelah mencapai ranah Master Guru, baru akan menumbuhkan inti emas, namun bagi seorang ahli bela diri, hanya satu dari ratusan orang yang dapat menumbuhkan inti emas. Sebuah kekuatan yang dapat menghancurkan langit tidak berhenti memadat di dalam inti emas di dada Satria. Satria ini adalah Master Guru yang memiliki inti emas, dia akan meledakkan diri, cepat lari. Saat ini, di antara kerumunan yang menonton keramaian ada yang menyadari Satria akan meledakkan diri dan mulai melarikan diri dengan putus asa. Segera, kerumunan yang menonton keramaian sudah kabur semuanya, seorang Master Guru meledakkan diri, sepertinya akan lebih kuat daripada ratusan ton bahan peledak. Dev, kali ini, kita akan mati bersama. Satria berteriak pada Dev. Alasan Satria lebih memilih dibunuh oleh Dev daripada meledakkan dirinya tadi karena Robin berada di sana, semua orang keluarga Harman juga ada di sana. Jika dia meledakkan diri, maka semua orang di keluarga Harman tidak akan tersisa satupun, Robin juga tidak terkecuali. Jadi Satria walau harus mati juga tidak akan meledakkan diri, dan bertarung mati-matian dengan Dev. Tapi sekarang sudah berbeda, karena Dev tidak berniat melepaskan keluarga Harman dan Robin sudah melarikan diri, Satria tidak perlu khawatir lagi. Mati bersama denganku. Dev menyeringai, saya tidak akan menghentikanmu untuk meledakkan diri, saya kebetulan bisa menguji tubuh fisikku apakah bisa menahan ledakan diri seorang Master Guru. Dev tidak menghentikan Satria, sekarang dia sudah mencapai tahap jiwa baru, selama jiwa barunya tidak hancur, Dev tidak akan mati. Walau tubuh fisiknya hancur berkeping-keping dia juga tidak akan mati. Ini adalah kekuatan Dev, jadi dia juga berani mencobanya. Tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, tubuh emas tak terhancurkan dikerahkan hingga batas maksimal dan semua otot-otot di tubuhnya juga berkontraksi. Puan besar, jangan. Orang-orang keluarga Harman yang melihat Satria akan meledakkan diri seketika menjadi panik. Mereka menghalangi Satria, bukan karena tidak ingin Satria mati tapi tidak mau diri mereka mati. Kalau Satria meledakkan diri, tidak satu pun dari mereka yang akan bertahan hidup. Kepala pelayan keluarga Harman melangkah maju dan bersiap menghentikan Satria untuk meledakkan diri.
Namun siapa sangka, kepala pelayan yang baru melangkah maju langsung ditampar oleh Satria dan kepalanya hancur. Sebagai orang dari keluarga Harman, bagaimana bisa kalian begitu serakah akan hidup dan takut pada kematian? Saat ini Satria seolah sudah gila, sepasang matanya merah padam. Saat melihat pemandangan ini, semua orang dari keluarga Harman tersentak, dan setelah saling menatap satu sama lain, mereka langsung menyerang ke arah Satria. Mereka akan menghentikan Satria untuk meledakkan diri, karena Satria yang meledakkan diri akan membuat mereka terbunuh. Sedangkan setelah Satria mati, mereka mungkin masih memiliki secercah harapan saat menghadapi Dev. Sepertinya mereka berniat membunuh Satria, untuk menunjukkan kepada Dev, mereka layak mendapatkan satu kesempatan untuk hidup lagi. Satria melihat orang-orang dari keluarga Harman yang menerjang ke arahnya seperti orang gila, gemetar karena marah. Kemarahannya sudah mencapai batas maksimal sehingga dia sudah tidak bisa mengatakan apapun. Bab 1288, harus bekerja sama. Ah! Satria berteriak keras. Tubuhnya seketika meledakkan cahaya yang tidak terhitung jumlahnya, diikuti dengan suara ledakan yang keras. Tanah berguncang dan bangunan-bangunan di sekitarnya berubah menjadi serbuk. Orang-orang keluarga Harman yang belum sampai di sisi Satria langsung ditelan oleh gelombang energi dan tubuh mereka berubah menjadi abu. Dev menggertakkan giginya, dan merasakan ada sebuah kekuatan yang tidak ada habisnya menghantam dirinya. Sekujur tubuhnya langsung terlempar ke udara. Sisik-sisik di tubuhnya mulai banyak yang rontok, dan pada akhirnya tubuh emas yang tak terhancurkan pun hancur. Tubuh fisik Dev berada di bawah tekanan besar dan membuatnya segera pingsan. Entah berapa lama berselang, Dev perlahan-lahan membuka matanya dan menemukan tubuh fisiknya sudah penuh dengan luka-luka. Namun nyawanya tidak terancam, sedangkan radius ratusan meter dari tempat Satria meledakkan diri, sudah tidak ada lagi yang tersisa, semuanya berubah menjadi serbuk. Master Guru meledakkan diri, memang luar biasa. Dev melihat tubuhnya yang penuh dengan luka dan bergumam. Di saat bersamaan, aliansi seni bela diri Kota Gamma. Arthur sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala keluarga bela diri, di hadapannya terdapat sebuah layar besar yang menampilkan pertarungan Dev dengan Satria. Apakah kalian sudah melihatnya? Dalam waktu beberapa hari yang singkat, Dev sudah menerobos ranah Master Guru, dan menyebabkan perubahan yang membalikkan dunia. Jika kita tidak membunuhnya, maka akan ada konsekuensinya. Arthur berkata dengan wajah muram. Saya sama sekali tidak menyangka, kekuatan Dev ini berkembang terlalu cepat. Apakah anak ini mempelajari teknik kultivasi jahat? Navin tidak percaya bahwa Dev yang diremehkan oleh mereka semua, sudah berani menantang seorang Master Guru senior seperti Satria dalam waktu beberapa bulan. Benar, saya juga mencurigai kalau Dev mempelajari teknik kultivasi jahat. Salah seorang kepala keluarga lainnya berkata. Tidak mungkin, pasti ada rahasia lain di dalam tubuh Dev. Arthur menggelengkan kepalanya. Karena dia tahu, Dev tidak mempelajari teknik kultivasi jahat, jika dia mempelajarinya maka Arthur pasti sudah menyadarinya sejak awal. Awalnya saya mengira Satria benar-benar sudah membunuh Dev, ternyata hanya membual. Salah seorang kepala keluarga berkata dengan jijik. Karena Dev belum mati, maka kita akan bergerak, untung saja beberapa orang pembunuh yang saya kumpulkan masih belum pergi. Arthur menyipitkan matanya, namun, di belakang Dev ada Tuan Graham, jadi kita harus menanganinya dengan teliti. Jika Tuan Graham menyelidiki, kita semua adalah belalang di seutas tali yang sama, harus bekerja sama. Ketua Arthur, jangan khawatir, karena sudah memilih berada di pihak yang sama, tentu saja kita akan bekerja sama. Seorang kepala keluarga meyakinkan. Baguslah kalau begitu, saya bisa menjamin tidak perlu waktu yang lama lagi, seluruh komunitas bela diri di Kota Gamma akan berada di bawah kendali aliansi seni bela diri. Arthur menyeringai sinis. Bruak bruak bruak. Di saat itu, tiba-tiba terjadi guncangan seolah sedang terjadi gempa bumi. Ada apa ini? Arthur tercengang dan mengernyitkan keningnya. Beberapa orang lainnya juga bergegas melihat ke arah luar dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ketua aliansi, Satria meledakkan diri. Saat ini, seorang tetua aliansi seni bela diri berlari masuk dan berkata. Meledakkan diri. Hal ini membuat Arthur dan yang lainnya tercengang. Mereka semua tahu bagaimana kekuatan yang dihasilkan oleh seorang master guru yang meledakkan diri. Bagaimana dengan korbannya? Tanya Arthur. Seorang master guru meledakkan diri, kekuatannya sangat besar, bahkan orang-orang yang menonton pertarungan itu sepertinya juga akan terkena dampaknya. Jika begitu banyak orang di komunitas bela diri Kota Gamma yang meninggal atau terluka dalam sekejap, maka sebagai ketua aliansi seni bela diri dia juga harus bertanggung jawab. Sekarang masih tidak diketahui dengan jelas, namun orang-orang yang menonton pertarungan sudah meninggalkan lokasi sejak awal, mungkin Satria dan Dev mati bersama, dan keluarga Harman tampaknya juga sudah tamat. Tetua itu menjawab.
Periksa sekarang juga. Arthur berteriak. Tetua itu segera pergi untuk memeriksa. Sedangkan Arthur kembali duduk dengan raut wajah dingin. Bab 1289, Tangkap Hidup-Hidup. Dia tidak menyangka Dev akan memaksa Satria untuk meledakkan diri. Perlu diketahui seorang Master Guru tidak akan meledakkan diri dengan mudah. Karena Master Guru adalah orang-orang yang berkeluarga, jika dia meledakkan diri itu berarti seluruh keluarganya juga akan menghilang dari dunia. Kali ini, Dev sepertinya pasti mati. Seorang kepala keluarga berkata dengan ringan. Master Guru meledakkan diri, radius ratusan meter di sekitarnya tidak akan menyisakan makhluk hidup. Sebaiknya tunggu diperiksa dengan jelas dulu baru dibicarakan lagi. Saya selalu merasa Dev ini tidak akan mati dengan mudah. Navin berkata dengan perlahan. Navin tahu identitas Dev yang sebenarnya, sedangkan kekuatan Dev dapat berkembang begitu cepat juga bukan karena berlatih teknik kultivasi jahat. Ini ada hubungannya dengan rahasia yang ingin dia ketahui. Dia mengurung adik perempuannya selama 20 tahun dan tidak membunuh Esther hanya untuk mengetahui rahasia ini. Dan rahasia ini mungkin tersembunyi di dalam tubuh Dev. Benar, kita bicarakan lagi setelah diperiksa dengan jelas. Kalian kembalilah dulu. Arthur mengibaskan tangannya dan beberapa kepala keluarga bela diri itu pun pergi. Setelah mereka pergi, 7 orang berpakaian hitam berjalan masuk. Ketujuh orang itu mengenakan pakaian serba hitam, bahkan penutup kepala mereka juga berwarna hitam, hanya sepasang mata mereka yang terlihat, namun tatapan mata mereka tidak berkilau, mereka bahkan tidak berkedip, seperti orang mati yang tidak bersuara sama sekali. Berhadapan dengan 7 orang berpakaian hitam itu, Arthur mengeluarkan foto Dev, dan meremasnya dengan pelan di tangan. Foto itu seketika terbakar. Target kalian bertuju adalah dia, tangkap dia hidup-hidup untukku. Arthur memerintahkan kepada 7 orang berpakaian hitam itu. 7 orang berpakaian hitam itu mengangguk dan berjalan keluar tanpa sepatah kata pun. Alasan mengapa Arthur tidak membunuh Dev dan ingin menangkapnya hidup-hidup karena dia menginginkan kristal naga yang ada di dalam tubuh Dev. Saat pertarungannya dengan Satria, di atas kepala Dev muncul seekor naga emas yang membuat Arthur sangat terkejut. Jadi dia mengubah rencananya dan berniat menangkap Dev hidup-hidup agar bisa mengambil kristal naga lalu membunuhnya. Pada saat ini, Dev menatap Satria dan orang-orang keluarga Harman yang sudah hancur menjadi serbuk, dan merasa sedikit menyayangkan. Satria adalah Master Guru yang memiliki inti emas, jika bisa mendapatkan inti emasnya maka akan sangat berguna bagi kultivasi Dev. Namun sekarang Satria sudah menjadi serbuk, inti emasnya juga sudah tidak ada lagi. Selanjutnya dia harus mencari cara untuk menemukan Robin. Robin adalah dalang sebenarnya di balik semua ini. Walau kamu melarikan diri ke ujung dunia, saya juga akan menemukanmu. Tatapan mata Dev penuh dengan tekad. Keluarga Harman sudah ditangani, namun ada satu hal lagi, yaitu bisnis dan sumber daya keluarga Harman di kota Gama yang sangat besar. Semua itu perlu diambil alih dan diurus oleh seseorang. Dev sendiri tidak punya waktu, jadi dia harus mencari orang lain untuk mengurusnya. Namun lembah tanpa bayangan sudah dipindahkan ke lembah iblis oleh Dev, jaraknya sedikit jauh jadi tidak bisa mengambil alih bisnis raksasa milik keluarga Harman. Jika meminta keluarga Wijaya yang mengambil alih juga tidak cocok, karena keluarga Wijaya hanyalah keluarga bisnis, mengambil alih bisnis keluarga bela diri bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh keluarga Wijaya, belum lagi fakta bahwa banyak hal yang tidak dimengerti oleh keluarga Wijaya. Di saat Dev sedang berpikir, benaknya tiba-tiba teringat pada satu orang, Lionel. Keluarga Raya juga merupakan keluarga bela diri yang terkenal di kota Gama, dan Lionel adalah orang yang baik dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Jadi Dev berharap keluarga Raya akan turun tangan dan mengambil alih bisnis raksasa milik keluarga Harman. Sedangkan untuk Rafael, Dev percaya dia tidak akan berani mempunyai niat untuk mencelakainya lagi. Memikirkan hal ini, Dev pergi menuju ke keluarga Raya, baru berjalan 2 langkah dia menyadari sepertinya ada orang yang sedang diam-diam mengawasinya. Dev menyebarkan kesadaran spiritualnya, dan segera menemukan ada seorang tetua dari aliansi seni bela diri yang berada tidak jauh darinya dan mengawasinya diam-diam. Dev menyeringai dan tidak membalikkan badannya, lalu berkata dengan dingin, mengendap-endap seperti itu tidak seperti karakter aliansi seni bela diri, karena sudah datang, maka keluarlah. Perkataan Dev membuat tetua dari aliansi seni bela diri itu terkejut, dan akhirnya berjalan keluar dengan waspada. Bab 1290, sangat menyesal. Apakah kamu datang untuk memeriksa saya sudah mati atau belum? Dev menatap tetua dari aliansi seni bela diri itu dan bertanya. Tetua aliansi seni bela diri itu menunjukkan raut wajah yang sedikit jelek namun dia tetap menganggukkan kepalanya. Di hadapan Dev, dia tidak berani merahasiakan apapun. Dev baru saja membunuh Satria, ingin membunuh dirinya hanyalah masalah satu tamparan. Dev yang sekarang bukan lagi Dev yang beberapa bulan lalu.
Beberapa bulan lalu, saat Dev bertarung dengan August, para tetua aliansi seni bela diri meremehkan Dev, namun sekarang, saat menghadapi Dev mereka semua harus menundukkan kepalanya dengan hati-hati. Ini adalah kekuatan, di hadapan kekuatan absolut, kamu harus menundukkan kepala. Kembali dan beritahukan kepada Arthur, saya, Dev masih hidup dengan baik, suruh dia buat persiapan karena saya akan pergi ke aliansi seni bela diri secara pribadi. Dev menatap tetua aliansi seni bela diri yang menunjukkan ekspresi panik, berkata sambil tersenyum dingin. Setelah selesai berkata, Dev berbalik dan pergi, tidak menyerang tetua aliansi seni bela diri itu sama sekali. Dev masih memerlukannya untuk kembali dan melapor kepada Arthur. Melihat punggung Dev yang sudah jauh, tetua aliansi seni bela diri itu baru menghela nafas lega. Huff. Anak ini terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Tetua aliansi seni bela diri itu menyeka keringat dingin di keningnya lalu bergegas berbalik pergi. Keluarga Raya, Kota Gamma. Saat ini keluarga Raya sudah tidak semakmur sebelumnya. Keluarga Harman dan keluarga Raya adalah saingan, setelah Satria keluar dari pengasingan, semua keluarga yang awalnya terikat dengan keluarga Raya mulai memisahkan diri dari keluarga Raya. Rafael duduk di aula utama, memandang kediaman keluarga Raya yang menyedihkan dan raut wajahnya tampak sedih. Ayah, Satria sudah mati, dia dibunuh oleh saudara Dev. Pada saat ini, Lionel berjalan masuk ke aula utama dan berkata pada Rafael. Rafael yang mendengarnya tersentak kaget. Dia tahu dengan jelas kekuatan Satria, walau dia dan Satria bertarung, dia belum tentu menang, namun peluang Satria untuk menang sedikit lebih besar. Sekarang sepertinya Satria sudah dibunuh oleh Dev, dan dia semakin tidak menjadi lawannya Dev. Sekarang Rafael sangat menyesal karena dia begitu serakah, dan berniat membunuh Dev demi mendapatkan harta karun yang ada pada Dev. Hal ini perbuatannya yang paling disesalkan seumur hidup. Dia tahu, jika bukan karena Lionel, target selanjutnya yang akan dibunuh oleh Dev adalah keluarga Raya. Meskipun saat terakhir kali Dev menerjang ke keluarga Harman, dia membentuk kesepakatan sementara dengan keluarga Raya. Namun Rafael masih menyesal karena jika dia tidak serakah, dan dengan hubungan antara Dev dan Lionel, keluarga Raya pasti akan mendapatkan bantuan dari Dev. Dev yang sekarang bukan lagi Dev yang dulu, bisa membunuh Satria menjadikan Dev sebagai salah satu bintang muda yang paling menjanjikan di generasi muda. Dan mereka, keluarga Raya kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Dev karena keserakahan. Rafael tahu, dalam waktu dekat Dev pasti akan mendapatkan posisi yang membanggakan di komunitas bela diri Kota Gamma, bahkan di komunitas bela diri seluruh Arunika. Tuan Besar, Tuan Dev ada di luar dan ingin bertemu. Saat ini, seorang bawahan keluarga Raya masuk dan melapor. Tuan Dev yang mana? Rafael bertanya dengan bingung. Dev Colin, yang memiliki hubungan baik dengan Tuan Muda. Bawahan itu menjawab. Mendengar Dev datang, Rafael tiba-tiba berdiri dengan kaget, jantungnya mulai berdebar-debar. Karena dia tidak tahu apa tujuan Dev datang kemari. Dev baru saja membunuh Satria, lalu segera datang ke keluarga Raya, apakah dia datang untuk membunuh dirinya? Raut wajah Rafael menjadi sedikit jelek. Ayah, ayo keluar dan lihat dulu, saya percaya saudara Dev tidak akan menyerangmu. Lionel berkata dengan penuh keyakinan. Rafael mengangguk, sekarang dia hanya bisa keluar untuk melihat terlebih dulu, apakah ini berkah atau bencana, tidak akan terhindar. Rafael berjalan keluar dengan Lionel. Bersambung.